Maksudnya apa ini? Kristen itu tidak mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim atau Abraham. Abraham itu mengikuti adalah ajaran. seorang yang Hanif. Hanif itu artinya lurus, menyembah kepada satu Tuhan, mengikuti syariat-syariat yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu salah satunya bersunat, terus mengesahkan Tuhan. Nah, apakah Kristen melakukan seperti itu? Yesus melakukan seperti itu, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Yesus bersunat. Mbak kenal Yesus. Mbak kenal Yesus. Oh, harus kenal kenalan dong. dulu ya? Kenal dong. Harus kenalan dulu. Kenal. Diam dulu, Aku Pak. kenal. Pandi, Kenapa? kau saja yang ngomong. Ya, oke. Emang harus kenalan dulu. Emang kakak pernah Dia. nengok Tunggu, Yesus? kasih dia. Fitri perkenalkan Yesus di sini. Kita tunggu. Silakan. Iya. Enggak. Kan sekarang tadi si Mbak Noranya yang bilang Yesus melakukan itu katanya. Emang Mbak kenal Yesus? Kita kenal dari ajarannya yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Emang Yesus ada di Al-Quran ya? Isok yang ada. Hah? Loh, Iso Nabi tadi Isa Yesus. yang ada. Oh, Nah, oke. tadi Oke, Mbak sekarang saya nyebutnya bertanya. Yesus yang di dalam Bible kamu itu orang mana? Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi Saya manusia. tidak tanya menjelmanya. Saya tanya Yesus yang Loh, di dalam Bible kamu ini orang Kan mana? bahasanya tadi Tunggu dari dulu. mana? Tadi kan Dari loh, sorga. Dari sorga. Oke, dari sorga. Oke. Dia Yesus diutus itu untuk dari siapa? sorga. Dia diutus untuk kepada siapa? Dia diutus untuk menyelamatkan seluruh umat Saya tanya ciptaannya yang sudah kepada jatuh siapa? kepada dosa. Yang sudah Oke. jatuh dalam dosa. Kita pakai data lah Kak ya. Biar jangan modal congor Iya, ya. pakai data. Ya, kita akan Oke. buktikan. Oke, Kamu Yesus nggak usah diutus untuk bahasamu, siapa? bahasamu baik ya. Yesus. Jangan pakai congor. Jangan pakai Loh. congor. Ini Indonesia yang Oke, punya jangan modal etika. mulut ya. Jangan modal mulut. Jangan Nah, modal mulut. Jangan ya? modal. Oke. Itu bahasa itu diperbaiki. Terus Ibu saya ini katakan pakai jangan jilbab, modal tolong apa dong bahasanya Kak? Kalau Anda baik. hanya modal mulut tidak mau tunjukkan data. Saya ini baca Bahasa kitab tahu. bicara dong, jangan mulut, Oke. jangan congor. Oke, saya ralat. Jilbab ralat. di Oke. kepala itu dihormatin, ya. Jangan bawa jilbab saya. Jangan bawa jilbab Loh. saya. Ini perintah. Kau diam dulu. Kau lucu. Kau bawa ke jilbab saya. Perintah aja jangan makan B2 kau makan. Saya mengenal Yesus. Saya mengenal Yesus yang kalian katakan itu adalah orang Yahudi. Tapi kalian kasih nama dia orang Yunani. Malulah kalian. Yesus orang Yahudi. Namanya bukan Yesus. Ya, namanya Yeshua HaMashiach. Kalau bahasa Aramaiknya, dia tuh menggunakan bahasa Aramaik, Kak. Dia bukan menggunakan bahasa Yunani. Allah berfirman kepada dia ketika dia menerima firman, itu menggunakan bahasa Aramaik, Kak. Malu sedikit lah, masa lebih tahu saya daripada kau. Makanya saya bilang, ayo kita pakai data. Ayo dikatakan Yesus diutus untuk siapa? Saya bacakan sama kamu, ya. Kamu lucu pula. Aku pula mau kau tantang-tantang tentang apa kau. Kau dengar ini, Matius 15. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia hanya untuk umat Israel, Kak. Buat malu aja. Kakak umat apa? Silakan jawab. Saya tunggu. Mic-nya di Silakan jawab. Ulang. Silakan ulang. Bani Saya akan Rohani. mendengarkan. Oke. Yesus diutus untuk siapa? Kau nggak jawab. Matius 15 nomor 20. Untuk domba-dombanya. Domba-dombanya itu adalah salah satunya kamu yang sudah hilang. Bertobat Emang kamu. kamu baca, makanya kamu baca dong Kak Fitri ya. Saya baik sama kau, saya hargai kau. Tapi kau jangan bawa Kau jilbab yang saya. tidak menghargai Saya dari nggak tadi suka. kamu bilang mulutmu, congormu. Itu Loh, bahasa jangan apa? disini Itu modal kamu di congor. mana? Mana tunjukkan sama saya. Kalau domba-domba itu adalah kami yang di luar dari bangsa Israel. Mana datanya? Ayo. Karena Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan Saya tanya, umat mana ciptaannya. datanya, Kak? Mana Tuhan Yesus loh yang datanya? menciptakan kamu. Mana datanya? Jangan sampai domba? kamu nanti menyesal ketika kamu sudah di neraka. Saya Ya, tidak akan percaya menyesal. sama Yesus. Mana datanya, Kak? Mana datanya Apanya? Yesus? Data apa yang kamu minta? Data apa? Kau Data apa tadi yang kamu minta? mengatakan Yesus itu diutus untuk domba-domba yang di luar dari bangsa Israel. Mana? Anda, hey, dia datang Berarti kau untuk modal menyelamatkan congor. Di sini umatnya. kau hanya modal congor, Kan modal congor, mulut, Kak. congor itu bahasa apa sih? Hah?
Hormatin itu yang di kepala. Oke, Bahasa kau Congor orang itu apa? Orang Batak. Kamu orang Indonesia Berarti kau enggak? hanya modal babamu, muncungmu, hanya modal muncung kau kan? Perbada Saya loak pakai bahasa maho. Batak. Loh, saya pakai bahasa Batak kok marah? Kau bilang tadi Congor bahasa apa? Saya pakai bahasa Batak karena kau baru sida uruk. Jangan hanya modal babam, jangan modal babam ya. Di mana Yesus mengatakan? Kau dengarkan baik-baik. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di mana di luar bangsa Israel? Bahkan dikatakan yang di luar dari bangsa Israel. Makanya kau buka Matius 15, itu adalah perempuan Kanaan yang mau menyembah Yesus, mengatakan Yesus Tuhan, meminta bahwa dia menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada gonggong. Kalian itu malulah. Buka dulu babamu. Babamu dulu buka. Kok nggak suka bilang congor kan? Bilang congor bahasa apa? Sekarang bahasa Batak saya. Buka dulu babamu. Cepat, saya tunggu kau. Bani gunggung ini merujuk kepada siapa? Pertanyaan saya berikutnya lagi. Borwa do hasian. Borwa hadoho. Hah? Dua seperbada hiyak ko inang hasian. Perbada hiyak kok. Oh, yang dari tadi bilang congor, bilang babam. Itu ajaranmu. Begitukah seindah itukah yang diajarkan oleh ajaranmu? Hah? Astaga Tuhan. Tuhan Yesus, begitulah. Inilah orang yang perlu Tuhan Yesus selamatkan. Inilah domba yang tersesat. Kembali aja ke topik, kembali ke topik. Sebentar Blender. Saya bertanya, ya. Matius 15 tolong dibuka. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan dari bani yang lain. Nah, ketika perempuan Kanaan itu mengatakan minta tolong, apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan memberikannya kepada gonggong. Karena perempuan Kanaan ini bukan dari bani Israel. Coba jawab saya dulu. Pakai data lah. Di mana kau katakan Yesus diutus untuk domba-domba yang hilang di luar dari Bani Israel? Saya kau katakan adalah yang untuk orang domba yang tersesat. Yang tersesat itu kau loh, menyembah manusia. Silakan dulu. Buka dulu babamu. Buka dulu. Saya Boru Aritonang saya. Buka dulu. Saya dulu Kristen. Coba buka dulu. Oh iya kah? Borari tonang. Kebetulan di Jabonami Marga Raja Gugu hasian. Hula-hulamu aku ya. Ya, hula-hulamu aku ya. Ya, Boru Raja Guguk. Ini nih. Ini ya, boru silakan kami. dulu. Boru Raja Guguk ya. Ya. Silakan Bata jawab doho aja. kan? Gak usah. Mulu bata doho. Gak usah bawa. Di Jabonami Boru Gak Raja usah bawa Guguk. suku. Terserah. Intinya Tadi kan kalau mulutmu ke yang surga- bilang perbada babam kau bilang. Saya Begitulah bilang bahasamu. perbada kau. Ih, Lucu kau yang kali bilang kau. tadi perbada. Babam kau bilang tadi kan? Loh, Hah? kau saya bilang congor, kau nggak terima. Saya bilang babamu pakai bahasa Batak, kau juga nggak terima. Jadi apa mau aku bilang mulut? Udah kembali ke topik aja, udah, kembali ke mulutmu. topik. Jangan usah bahas suku-suku, kembali ke topik. Cepat jawab. Yesus diutus untuk siapa? Yang mana domba? Di luar dari Bani Israel disebut apa? Coba jawab dulu. Saya bagus manggil kau kakak tadi. Kau lucu kan nggak? Ulang-ulang Nggak senang udah, kau Ida. dibilang apa? Hari tenang. Hati apa peduli saya Bang Fano. Udah biarin aja. Hula-hula tidak membawa saya ke surganya. Kalau tahu juga dia pemakan B2, mana mau saya dikumpulkan sama orang B2. Jawablah. Jawablah. Mau hula-hula mau apa terserah lah. Intinya saya tidak mau berkumpul dengan orang pemakan B2. Yesus tidak makan B2. Silakan Kak, buka apanya? Buka mute-nya Kak. Udah hilang jaringannya kan? Udah merah. Oh. Maaf. Ya, sambil tap-tap layar teman-teman ya, ini ya, sudah rawan ini ratusan orang. Kena kau kan? Kena kau kan? Boru warito na nga ho. Neng paju pang joloroto sa haliba. Hah? Di dia hutam. Itu mardiskusi kita itu. Tidak, saya tidak perlu diskusi di sini karena ini perempuan kurang ajar ini. Dede. Kena dia hula-hulanya kan? Apalah? Mau kutemui dulu. Siapa orang tuamu? Apa? Hah? Aritonang dari mana kau? Kenapa dengan bapakku? Kenapa kau? Hah? Kenapa apa Apa urusannya kau? dengan kau? Roa maho. Kau mau jawab tidak?
Jangan terpancing kembali ke topik. Kau jawablah, Yesus diutus hanya untuk siapa? Untuk Yang perempuan di luar kayak kau yang kurang ajar, biar mulutmu itu Oh. bisa bertobat. Itulah Yesus datang ke dunia ini biar kau tahu, ya. Terus Karena ada manusia kayak kau, makanya Tuhan Yesus datang. emang Yesus bisa Untuk menyelamatkan? menyelamatkan kau. Semua Yesus saja dosa-dosamu nggak sudah selamat ditanggung loh. sama Tuhan Yesus. Yesus saja nggak selamat loh. Yesus nggak selamat. Kata loh. siapa Tuhan Mati Yesus yang juganya dia. Muhammadmu Mati yang dia. tidak selamat? Ya? Kan? Dia manusia. Yesus Tuhan. Kok ada Tuhan yang mati? Kok Tuhan bisa mati loh? Kak, jawab dulu. Mati terkutuk pula lagi. Mati terkutuk. Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Kau udah kutuk Tuhanmu, ya kan? Kau ludahin Tuhanmu, kau tombak Tuhanmu. Bahkan ketika dia haus, aku haus. Terus apa? Diberikan anggur asam, dicocol dengan bunga karang. Setelah itu Yesus mengatakan apa? Selesai sudah. Mati dia, Kak. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan saya loh, Kak? Dirinya aja gak bisa dia selamatkan. Ngawur itu. Coba kau jawab saya. Kalau dia bisa menyelamatkan dirinya dari tentara Romawi, mungkin saya tidak akan berubah. Buktinya aja saya lihat. Dia ditangkap tentara Romawi. Dia ditampar. Dia dipukul, dicambuk, diludah. Dia diam aja. Mana Tuhannya? Coba Kak, jawab dulu. Kenapa tuh? Ayo silakan Kak, buka mulutnya. Buka mulutnya. Nanti nggak terima pula ya. Buka mute-nya Kak. Kenapa bolak-balik mute saya? Kenapa bolak-balik jangan mute di-mute, saya? jangan di-mute. Ya, silakan. Jangan dulu Ini ya, kan di-mute, ini ya, kayaknya si ini nih Bang Fandi nih ya yang mute saya ya. Bang Fandi, jangan mute Bang Fandi. Kok? Saya yang mute. Jadi saya capek-capek ngomong di sini nggak didengarkan sama Saya yang sama mute orang karena yang gila ini. dengerin. Saya mute karena Mbak tidak fokus ke topik. Kembali ke topik, Mbak. Sekarang gini bang, saya tadi kan masih baik-baik bertanya kan, tapi jangan modal congor, jangan modal baba katanya ini buruari tonang si talak baba ini. Oh, jadi lo masih membahas Ya itu kan? lagi? Saya nggak terimanya di situ bang dari tadi ya. Saya ketika saya naik dia ini sudah bilang babam, sudah Katanya bilang udah congor, ajaran sudah bilang kasih, udah Oke, cukup ajaran saya kasih. itu minta yang maaf. tidak saya Nggak terima. apa-apa, Bang Andi. Karena nggak itulah apa-apa. memang Oke. ajaranmu. Ya, oke. Itulah ajaranmu, Oke, saya minta Borari maaf. Tonang. Udah. Dan Saya apa minta yang maaf, kau kita cari kembali di situ, diskusi ya. kau akan Iya, nggak kelihatan apa-apa, nanti. nggak apa-apa. Iya. Saya minta maaf karena kakak tidak terima dibilangkan congor, modal congor. Berarti kakak modal Karena kau sudah data. kebiasaan. Ya, silakan. Itulah bahasa yang sudah kau Nggak apa-apa, nggak biasakan. apa-apa. Nggak usah Bahasa yang kau bawa sudah kau ajaran biasakan. ya, Jadi ui. ketika Nggak usah ketemu kau bawa orang, ajaran, ui. kau sudah tidak sanggup. usah kau bawa ajaran. Iya. Mulutmu ngomong begitu. Sebentar, Bender, ya nggak apa-apa. Sekarang kita kembali ke tema, ya. Kalau kakak tidak suka dibilang modal congor, nggak apa-apa. Berarti kakak pakai modal data. Saya tarik kembali kata-kata saya. Kakak Fitri modal data, tidak modal congor. Saya minta maaf di situ. Silakan Kak, jawab pertanyaan saya. Yesus diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari umat Israel. Nah, di luar umat Israel dikatakan gunggung. Nah, sekarang kakak ini umat siapa? Silakan jawab Kak. Silakan jawab Kak. Kakak. Ya, Karena ini silakan. berbicara tentang agama, ya. Jadi saya mohon, maksudnya setiap kamu kan tidak saya paksa untuk masuk Kristen, ya. Dan kamu juga tidak bisa memaksa orang untuk mengimani agamamu, oke? Ya. Nah, jadi ketika orang datang, ini pesan saya dari awal dulu ini untuk kamu ya, Boruari Tonang ya. Anggap di sini aku inongmu aku berarti ya. Ini nasihat dari inongmu sama kau ya. Ketika ketemu orang pakai dulu bahasa etika yang baik, oke? Baru lanjutkan apa yang mau kau diskusikan. Siap? Oke, ya. Ya. Kakak. Tadi pertanyaanmu jawab apa? Pertanyaan saya. Silakan, ayo. Di luar dari Bani Israel, Yesus mengatakan itu adalah gunggung. Sekarang kakak Bani apa? Gunggung itu apa? Bahasa apa itu? Nggak ada tertulis gunggung di dalam Alkitab. Aduh, Ya. jangan jangan baca. Baca aja apa adanya, baca aja apa adanya. Baca adanya apa adanya. Nanti saya kena Bennett loh bang. Tadi saya sudah kena Bennett. Kamu Kakak kamu ada nggak membahas kitabnya? Alkitab. Guguk itu Alkitab itu tidak bani boleh anjing. diganti, Bani anjing tidak itu, boleh ditambah silakan. dan tidak boleh dikurang. Itu peraturan Alkitab.
Karena saya mempercayai Alkitab adalah coba firman kakak baca Allah. lah. Iya. Sekarang Enggak, kakak baca. Kakak enggak. kan pakai. Kamu yang bertanya, saya hanya menjawab. Kamu baca. Apa yang menjadi pertanyaanmu, saya akan jawab. Ayo silakan. Saya tadi itu sudah jawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak itu merujuk kepada bangsa Israel dan melemparkannya kepada gunggung. Di luar Gunggung nggak ada bangsa gunggung. Israel. Nggak ada gunggung di dalam Alkitab. Nggak Kalau ada gitu gunggung silakan di Anda dalam baca. Alkitab. Kalau gitu silakan Anjing Anda maksudnya baca. itu Mbak, anjing Tidak. maksudnya anjing. Coba baca yang lengkap. Siapa yang baca baca ayatnya? Tampilkan Saya aja, mau baca tampilin Bunda Nora, Alkitab dia yang baca. lengkap. Tampilkan dia yang baca. Tuh, Siapa tunggu yang ya, mau Mbak, baca? ya. Saya mau jawab. Ya Mbak lah yang baca nanti. Ya, Jangan, saya nggak mau baca karena yang mau bertanya itu Anda. Nah, saya yang baca ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Silakan. Oke, itu maksudnya apa? Itu penggalan kan, penggalan ayat. Oke, itu kan penggalan ayat. Kamu sudah bacakah ayat Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Nora sudah baca. Kalau begitu Mbak yang baca Kejadian sampai Wahyu, kita tunggu. Iya kah? Aduh, saya suka sekali ini. Akhirnya mereka membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Biar kamu tahu siapa yang akan menjadi raja di atas segala raja nanti. Mau? Saya baca. Silakan, kami tunggu Kejadian sampai Wahyu, silakan. Kalau bisa original teksnya dibaca, original teksnya. Ambil dulu Alkitabmu. Ambil Iya. dulu Alkitabmu. Cepetan, kita baca. Sampai Kejadian sampai Wahyu ya. Teman-teman Iya. siap-siap bikin kopi Iya. ya. Bikin Iya. kopi 5 dos, 5 galon. Oke ya. Kita baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Oke, mantap. Butuh waktu 60 hari ini. Ya. Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuh, Roteos. Berfirmanlah Allah. Salah itu Jadilah bukan roh Allah, terang. Roteos. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Luar biasanya Allah kami. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dan dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu Ayo langit, kita tidur jadilah yuk. petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dengar ya Nora, saya sedang membaca. Nanti saya tanya kamu. Pecah piringku nih, aduh, mati lah, aduh, hancur bah, pecah piring, hancur piring dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan suara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Nora, saya bacakan ya. Nanti Baca saya aja tanya terus di Mbak. berapa ya. Baca terus aja. Kita Oke. ngobrol juga nggak apa-apa. Hari tenang, pernah pesan dulu nasi goreng. Biar apa Dan dulu? jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang jelas yang Berfirmanlah dia Allah, baca itu hendaklah teman-teman. tanah menumbuhkan Belum tunas-tunas ada muda. namanya, tidak ada satupun nama Yesus yang disebut. Nggak ada namanya Yesus. Ya nggak apa-apa. Jadi dia membacakan kitabnya Yahudi, Yesus nggak nongol. Nggak apa-apa, baca terus. Kapan Yesus nongol nih? Kita Siapa itu tunggu tadi di yang menit, bilang Yesus nggak tadi ngomong? di menit keberapa nanti menyebut kata Yesus ya. Bayangkan. Pencipta alam semesta, Yesus belum disebut. Tuhannya belum disebut. Di menit keberapa nanti catat, Tuhannya akan disebut. Yesus disebut. Ya, terusin. Sebentar ya. Terusin terus. Di menit keberapa nanti ada Yesus. Tanah itu oke, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah,
Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap Kan dulu Bang Pano, Yesus belum nongol hari-hari ini. dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar dan yang menguasai siang, dan yang lebih kecil menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, Kok untuk Yesus, memisahkan kok terang Yesus dan belum gelap. nongol ya Allah- Mbak? Mbak, kok Yesus belum nongol ya? Belum ya? Oh iya. Bentar. Nggak ada Yesus. Ada dong. Mana? Ada Tong. Nggak benar, belum ada. Mana Di Yesusnya? penciptaan manusia, saya mau tanya ini. Kamu tahu nggak? Nggak usah nanya. Kok Yesus belum disebut? Itu doang. Kok Yesus belum disebut? Enggak. Saya mau tanya, kamu tahu nggak sejarah penciptaan? Nggak usah itu ah. Kok Yesus belum disebut? Cubita. Jangan nyanyi. Saya mau Bang. tanya, kamu hari keberapa diciptakan? Saya nggak. Manusia hari keberapa Saya diciptakan? menunggu di menit keberapa disebut Yesus di sini. Itu doang. Saya tunggu. Kok Yesus belum nongol ya? Ayo Sebentar ya. bacain lagi sampai ada Oke. Yesus. Ya, di sini dia, kawan, lihat ya. Di mana dia? Ini di ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kok Yesus belum Itu kita nongol yang sih? sudah orang ya? Yesusnya mana? Hah? Kok Yesus belum nongol? Kita itu adalah Allah dan Yesus sendiri. Mana Yesusnya? Pribadinya. Kamu kalau Yesus dibilang belum kita, nongol. hello, kalau saya bilang kita, ada nggak kamu di sana? Yesusnya mana? Yesusnya mana? Di kata kita itu ada Allah Saya dan- nunggu kata Yesus loh Mbak. Terusin baca Mbak sampai ketemu Yesus. Yesus masih hilang nih. Yesus masih hilang. Ayo cari Sudah, Yesus. sudah ketemu. Mana Sudah namanya ketemu. Yesus? Mana namanya? Sudah ketemu. Mana Yesusnya di situ? Kita itu adalah Allah dan Yesus. Itu di ayat yang ke-28. Di mana ada Yesus di situ? Nggak ada. Ada. Kamu nggak mengerti bahasa kita. Nggak ada Yesus. Itu lebih dari satu orang loh. Yesus belum nongol. Berarti nggak ada di situ ya Bang Andi. Nggak ada Yesus. Oh, Terusin, berarti kamu tuh terusin. nggak mengerti bahasa Udah, Indonesia. terusin baca. Jadi sebelum kamu diskusi, Mbak. se- Terusin baca. Kita mau sampai di mana? Di menit keberapa nanti atau di jam keberapa nanti Yesus nongol? Terusin. Terus sampai Yesus nongol. Kejadian, ulangan, bilangan, belum ada Yesus loh itu. Itu butuh waktu 4 jam itu dibaca. Itu Yesus belum nongol itu. Yesusnya baru ada di perjanjian baru. Di kejadian di hello. Ya saya lompat Yesus dari Yesus itu ada di dalam pribadinya Allah. Bu Fitri, Udah Jadi kalau terusin. kita tadi sudah menyangkut nama Yesus. Tapi kamu Ibu, kalau ada nama Yesus di perjanjian lama, saya loncat dari pohon tomat. Lanjut. kalau ada Yesus saya di kalau ngomong perjanjian itu di lama, mute sama kamu biar nggak kedengaran saya. kalau ada Yesus di perjanjian lama, aku beli mobil baru. Pajero. Kalau saya lagi bicara, biar saya tidak kedengaran. Ya, kamu belajar nggak arti kita? Kita itu plural, more than one person, more than one person. So, di kata kita, we itu ada I and Tapi di sana. iya, izin daeng. Iya. Maaf. Jadi kamu belajar dulu bahasa Oke. Indonesia yang baik dan Oh benar biar enggak, kamu mengerti. kitab Musa itu enggak ditulis di tanah Depok, enggak. Di dalam Saya mau tanya, kitab saya mau Genesis. tanya dulu. Oke. Di Al-Quran kamu ada nggak? Loh, Ada nggak kamu ngomong aku cerita-cerita? kamu ngomong aku nggak ada potong. Santai. Kamu ngomong aku nggak ada potong. Di dalam Sefer Bereshit pasal pertama ayat yang ke-26, di sini kan dikatakan Wayomer Elohim. Nih ya. Hello, Ini aku kamu jangan- kau diam. Aku nggak ada Jangan. potong kok dari tadi. Kenapa? Alergi sekali kalian dengan kitab Yahudi. Kenapa? Aku Kamu membawakan jangan dari mute saya kalau Saferia. lagi bicara. Loh, aku lagi ngomong. Kenapa kau potong? Bicara aja juga nggak apa-apa. Bicara terus sampai ada Yesus. Iya. Ngomong terus aja. ngomong Jadi aja. di dalam Sefer Bereshit pasal pertama ayat yang ke-26 di sini dikatakan Wayomer Elohim Naase Adam Besel I'm sorry, I don't know what do you say? Nah, Anda kan bisa nih. Ya, Katakan di Anda dalam kan bisa bahasa Indonesia. nih.
ya Anda kan bisa nih bahasa Inggris nih. Di sini Oke. dikatakan nase Adam. We will. Kamu Ih, sudah jelas santai. tunjukin itu Oke, ke saya. we will make man. We will make man. Although they did not assist him in forming him, the man, and Yeah, although that's right. this use of the plural may give the heretics and a caution to rebel. Pemaknaan plural ini akan memberikan kesempatan bagi para bidat atau heretik untuk Hello. memberontak. How do you find that? Diam dulu, How Bu. do you find that? Where Diam from? dulu, diam dulu. Where Kalian, from? Diam dulu, ya, Bu. kalian yang memanfaatkan kata naseh Adam, ya, marilah kita menciptakan Adam itu, membuat Adam dengan adanya bentuk plural itu, kalian itu disebut heretik atau bidat. Yang memaknai penciptaan Adam itu diciptakan oleh satu dan lebih Tuhan itu, ya, itu bidat. Heretik dia. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Pada kalimat nase Adam, untuk teman-teman yang mungkin belum Brother kuat di bahasa Inggris, ya. Brother Alfie, listen to me. Where is Jesus? You writing? No? Gak ada. Hah? Ada? Yesus adanya di Burundi. Hah? Di sini dikatakan Ini nggak usah dipersoalkan. Ini saya mau nunggu Yesusnya mana? Itu aja. gak ada di perjanjian baru ada dia. Ya, sekarang Mana ada di perjanjian ya lama? udah nggak usah diterangin, Pi. Petri, mana Yesus kok hilang? Kejadian sampai Iya. kok Yesusnya belum nongol gitu loh. Jadi yang menyatakan kejadian 1 ayat 26 itu bahwa Tuhan itu kerjasama menciptakan Adam ya dengan Tuhan satu lagi, itu bijak, heretik, bre. Sudah Marilah mana kita. Ya? Udah, Pi. Kita siksa Oke, dia. silakan, Cari silakan, Yesusnya. silakan, Kita siksa silakan. dia, cari Yesusnya. Yesus hilang, Baca terus sampai ketemu Yesus. Kejadian sampai Wahyu di jam keberapa kira-kira menyebut Yesus nih? Silakan. Kamu nggak bisa jelaskan punya kamu. Nggak jadi usah kamu bertanya, paksa saya. baca terus Tapi sampai ada kata Yesus itu sudah Yesus. ketemu di ayat 28. Mana? Di mana? Ayat 28. Ayat Coba 28. bacain ayat 28 We mana will Yesus. make the man. We will make the man. Coba bacain. Kalau ada Yesus saya beli mobil baru, bener. Bacain, Mana Pi. kata Yesus di sini? We. Tadi itu we itu apa? Saya sudah bilang itu plural, boy. Wi, Itu plural. tapi Yes, yang person more than one. penggunaan bentuk plural dapat memberikan kesempatan bagi para bidat untuk memberontak. Itu Loh. alasan kamu. Itulah yang Bukan. membuat Muslim, Itu- yang membuat Islam, itu kata yang membuat Rabbi Islam Shlomo menjadi Yitzhak. salah. Oh enggak, Itulah itu kata Rabbi yang Shlomo dimengerti Yitzhak. Ini Islam orang menjadi Yahudi punya. salah. Ini orang Yahudi punya, bre. Rabbi Shlomo Yitzhak, bukan kata Muslim. Dia Yahudi. Mereka pemilik kitabnya. Ini kitab Yahudi. Rasi singkatan dari Rabbi Shlomo Yitzhak. Mereka pemilik kitabnya. Jadi pada saat kalian memaknai kejadian 1 ayat 26, marilah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan kita. Loh, mentang-mentang ada kata kita di situ plural gitu, jamak. Oh enggak, karena kenapa dikatakan di sini penggunaan bentuk jamak itu akan memberikan para bidah, ya, para heresi, para orang-orang sesat untuk memberontak. Itulah kalian. Itulah kalian. Coba, di mana coba orang Yahudi itu meyakini Tuhan itu berkomposisi? Nggak ada. Silakan. Yesus hilang. Ayo, mana Yesus? Kita cari yuk. Baca lagi, Mbak, sampai ketemu Yesusnya. Hilang loh itu. Nggak nemu-nemu. Tuhanmu hilang loh. Ayo cari Tuhanmu. Di menit keberapa Tuhanmu nongol? Come on. Ayo. Batuk kebenaran. Yesus hilang. Yesus hilang di kejadian. Aku dan kamu itu. Bukan Yesus nggak hilang di bisa cuma kejadian. aku. Tidak hilang. Dari awal, dari penciptaan Tuhan Yesus itu sudah ada, boy. Cuman kamu menutup mata, menutup hati untuk mengerti tentang itu. Kamu tidak mau terima kita itu satu. Kita itu lebih dari satu. Kita itu loh. Saya dan kamu itu malam-malam. Yang saya tanya, saya dong. Saya lucu baca bahasa Inggris Kita tadi itu itu baca saya. kita yang bahasa saya Inggris. tanya adalah, Belepotan lu. yang saya tanya Yesusnya mana?
Yesusnya mana? Enggak ada yang saya tanya yang lain. Yang kau baca itu kok Yesus Tuhanmu belum nongol, itu yang penting saya pertanyaan di sini. Yang kita cari Tuhan menghilang ini nih, belum nemu nih. Baca terus sampai Tuhanmu ketemu. Lanjut. Itu yang penting, Tuhan menghilang loh itu. Kata kita di penciptaan tadi sudah ada Tuhan Yesus. Mana tertulis Yesus di situ? Ada Tuhan Nggak Yesus ada. di sana. Mana ada Yesus tertulis? Emang harus jadi kalau oh berarti kamu itu seperti ini ya, seperti mungkin kamu mulai anak ngeles mami, lagi, anak mulai ngeles manja lagi. yang kalau bicara itu semisal nih siapa nih ya, si Marvi tadi ya. Iya nih, Lanjut saja sampai mulutmu berbusa menemukan Tuhanmu. Ayo lanjut baca sampai Tuhanmu ditemukan di sini. Saya masih anggap Tuhanmu hilang. Saya masih menganggap Tuhanmu hilang, belum ketemu yang kau baca. Hello, saya bicara dan kamu mute Saya mikrofon masih saya. menganggap Kenapa? Karena kamu Tuhanmu nggak bisa hilang. berargumen. Saya masih menganggap yang kau bacakan Tuhanmu belum Tidak ketemu. ada Tuhan yang hilang, boy. Ya terus mana Yesus di Tuhan situ? Yesus tetap. Yang He is namanya Tuhan yang Alpha dan hilang. Omega. Mana dia? adalah yang awal dan yang akhir. Orang mana itu langsung ke Dia yang awal dan yang akhir. langsung ke Dan Wahyu itu kejadiannya dulu terusin. Kan pernah hilang Tuhannya kan Bang Andi? Iya, hilang. Mayat Tuhan pernah hilang, mayat Tuhan. Kejadian, ulangan, bilangan. Ayo cari Yesus di situ. Tadi katanya baca kejadian sampai Wahyu. Baru sampai 26 belum ketemu Yesus. kamu menutup. Malu nih ya, Tuhannya hilang. Malu nih ya. Kenapa harus mute mikrofon saya? Ya udah baca terus sampai Kenapa? ketemu Tuhanmu. Ada apa? Kenapa harus mute mikrofon saya? Ya udahlah, baca terus sampai ketemu Tuhanmu. Ayo Sudah baca ketemu lagi. Tuhannya tadi di ayat 28. Mana ada Yesus di situ? Sudah di ayat 28 tadi. Mana ada Ada Tuhan dong. Yesus di situ? Ada. Yakin? Astaga. Ini ya. Ya, coba baca Kayaknya lagi. kamu tidak lulus TK ya, tidak lulus Ya enggak, anggap mak lulus Karena- mereka enggak apa-apa. Untuk mengerti kata kami aja, kata kami Udah kamu, terusin mana kata kita, Yesusnya? kamu nggak bisa, Mana kata Yesusnya? ya. Berarti kamu nggak lulus Iya, TK. iya. Anak TK yang nanya mana Yesus. Ya udah, anak TK yang nanya mana Tuhanmu. Kok hilang? Ayo, Tuhan hilang. Ayo, Tuhan Jangan hilang. di mute saya, jangan di mute, Ayo, Tuhan jangan di hilang. mute, ya. Kamu itu nggak lulus TK. Tuhannya Kamu nggak- hilang. kalian semua tidak Ya, lulus ayo TK baca yang di lah, sini. Mbak. Baca terus lah, baca terus. Baca terus, kita Maya. tunggu ya. Ayo lanjut. Mayat Tuhan yang pernah hilang. Halo? Ada. Ya, Jul. Aduh. Apa sih ini anak? Deng, di mute dulu, Deng. Kenapa mikrofon saya di mute terus? Enggak loh, Kak Fitri. Saya capek ngomong loh. Kakak mengeksegesikan Saya capek kejadian ngomong, tapi 126. tidak Bukannya tidak menghargai kakakku. kenapa? Izin kembali dulu ke itu Nora. Mute dulu yang lain. Oke, Biar kembali silakan. kembali dulu diskusinya. Silakan. Yang Kristen yang naik ya, silakan yang Kristen. Ya, kan saya sudah bilang Kak. Makanya itu kenapa saya bilang katakan jangan modal congor. Maksudnya apa? Yang kakak tunjukkan gak ada nama Yesus Tolong dalam perjanjian lama. bahasamu baik dong. Tolong bahasamu itu Sudah. baik. Sekarang jelaskan sama saya. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar dari Bani Israel itu dikatakan adalah gunggung. Loh, berarti suruh Matius ini Tidak. hapus tulisannya nih. Aku diutus hanya untuk Baca dan kamu gini Nora. Itu pasal berapa yang kamu baca? Hah? Pasal berapa yang kamu baca? Jangan baca ayat itu Pasal separuh. 15. Saya juga kalau baca ayat kamu separuh kan salah. Hah? Saya Ya, tahu sekarang, banyak ya, baca, tentang coba. kekurangan Kakak yang baca lah. muslim. Ya, kakak yang baca. Tapi saya tidak mau untuk menjelekkannya. Oke, Tapi kamu bacalah. membahas Alkitab, kamu Udah bacanya bacalah. separuh. Matius 15 Kamu mulai yang- dari 21. Perikopnya. Loh. Kamu yang baca, yang butuh kamu yang baca. Ayo saya dengerin. Tapi dari Arfi, boleh pasal bantu bacain? ayat pertamanya ya. Dari pasal berapa tadi? Dari ayat satunya. Jangan kamu baca cuman ayat yang kamu butuh Loh, saja. perikopnya Jangan cuman ini udah berbeda. aja yang kamu baca.
perikop, dengar dulu. Pasal 15 perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Di pasal di nomor 21 Baca. perempuan Biar Kanaan. jelas. Enak kali kau suruh Biar saya jelas baca, kau dari saja atas. baca monyong. Banyak cita kau. Bah, Macam hebat aja kau. Sini ku bacain. Sini ku bacain ah. keluar. Sini, Ya ah. iyalah. Kalau bani Keindahannya kayak itu begini keluar. lah. Kalau Keluar bani keindahanmu, kayak begini, kawan. Hanya modal congor. Keluar menggonggong keindahanmu, saja. kawan. Kau menggonggong saja. Mantap. Mantap. Binatang tuh kayak begitu. Kristen aja yang lain naik. Bongok kali ini. Mantap. Gigi kau yang mantap. Kayak macam hebat aja kau. Saya tanya kenapa. Saya baca satu sekop ini saya baca. Tetap dikatakan. Yesus tetap mengatakan. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka itu merujuk kepada siapa? Kepada domba-domba mereka, kepada domba-domba Israel lah. Orang Yesus untuk domba-domba Israel. Pandi, kamu jangan mute-mute saya dong. Ya udah dibawa aja kalau nggak mau di-mute. Bang Dedi Kristen atau Muslim Bang Dedi? Ini Bang Vano mau diskusi sama Vano itu. Enggak, dia kan apa? Tidak menyembah Yesus. Silakan Bang Dedi, Kristen atau Muslim? Dia tidak menyembah Yesus itu. Bang Dedi Kok, Kristen atau Muslim ini? Kalau tegur 1-2 kali tidak menjawab. Tadi saya menunggu di jam keberapa ada Yesus nongol, Tuhannya belum nongol Tuhannya itu. Disuruh pula baca satu perikop, satu pasal semua itu, gigi dia itu. Kau suruh baca. Bukan, kita baca pun dari Matius 15 pasal 1 sampai habis. Tetap Yesus mengatakan dia diutus untuk bangsa Israel. Gitu loh. Bang Fano noise loh. Feedback kita Bang Fano. Tuh. Noise Bang Fano. Itu beda ya dengan bawaan lahir dia sebelum agama Islam gitu. Saya tunjukkan satu aja ya. Penghujatan Kristen ya. Jadi jangan kita merasa kita itu tersakiti loh, Dek. Gak baik. Tapi kita nggak mau cari tahu bagaimana saudara-saudara Kristen yang di luar sana. Mereka seenaknya menghujat, mengatakan baginda Rasulullah itu adalah. Nah, kata pedofil itu muncul kapan, Dek? Di zamannya baginda Rasulullah tidak ada nama-nama kata-kata pedofil. Hanya karena Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah, terus kalian menyandingkan dengan hukum Indonesia, berumur berapa tahun yang boleh dinikahi, itu tidak adil. Itu tidak fair, saya katakan. Apakah kamu yakin pada waktu zamannya mungkin kita punya opung menikah tuh umur 17 tahun? Nggak ada. Hukum di Indonesia berlaku kapan perempuan bisa dinikahi atau kapan warga negara Indonesia bisa menikah itu syaratnya harus punya KTP. Itu berlaku pada tahun berapa dulu. Jangan kalian mengkorelasikan pada waktu zaman nabi-nabi terdahulu. Bahkan zaman nabi terdahulu itu masa perbudakan itu merajalela. Tapi kenapa penuduhan kalian kepada Nabi Muhammad karena menikahi Siti Aisyah berumur 6 tahun, kalian korelasikan di hukum Indonesia, jadi kalian mengatakan menikahi bocil. Kalian tidak tahu, di zaman penjajahan dulu, anak berumur 5-6 tahun saja sudah diapakan. Itu yang kami tidak terima. Kami minta data. Gini loh, Nabi Musa punya istri, Nabi Daud punya istri. Kalian tidak tahu umur berapa mereka dinikahi. Bahkan Bunda Maria, kalian katakan suaminya Yusuf. Kalian kan tidak tahu Bunda Maria umur berapa, Yusuf umur berapa. Coba kalian tanya orang Yahudi itu. Kitab Yahudi. Dikatakan di sana, Yusuf itu berumur 90 tahun loh. 90 tahun. Bayangkan bagaimana kakek-kakeknya itu. Menikahi Maria berumur berapa? 12 tahun. Apa nggak cucu dengan kakek ini? Tapi kalau dikasih tahu sama kalian gak akan terima. Kalian selalu menyerang apa? Woi, nabi kamu tuh tukang kawin. Nabi kamu tuh begini. Jangan korelasikan ke nabi kami dulu. Bagaimana zamannya Raja Daud dengan Raja Salomo? Salomo itu 1000 loh. 700 istrinya, 300 gundik. Bayangkan umur berapa dia meninggal Salomo?
umur 59 dia meninggal. Bayangkan, mulai dari dia umur, kita buatlah dia dewasanya umur 15-14 tahun. Sampai 59, bagaimana cara dia menggauli 1000 perempuan? Bayangkan dulu. Tapi aku Jangan salut sama, selolah. Kenapa? tapi aku salut sama Kak Nora ini, ibaratnya dia walaupun nggak masuk ke agama yang sekarang, tapi dia tetap ibaratnya nggak lupa dengan ayat-ayat firman Tuhan gitu. Atau pernah nggak Dia ibaratnya? nggak lupa. Atau contohnya nih di dalam Al-Quran itu kan, Gimana? saat di dalam kitab orang Kak Nora sekarang, Ah. Kak Nora bisa nggak seperti mengetahui dari Matius dari Kejadian sampai ke Mazmur itu ya, pembahasan Kak Nora bisa nggak dengan bahasa Arab gitu, nggak mesti pakai agama Kristen ini Matius ini gitu loh, ibaratnya biar lebih. Dek, dengarkan dulu ya, Dek ya. Di daerah Sumatera Utara 1 bulan yang lalu itu menarik seorang perempuan yang sudah dimurtadkan oleh suaminya. Cara pemurtadannya bagaimana? Kau dengarkan saya baik-baik, Dek. Inilah kejahatan dari Kristen. Kenapa saya katakan? Dia menikahi seorang perempuan Islam. Dia masuk Islam. Ketika perempuan itu hamil, punya anak, akhirnya si laki-laki itu pindah ke agama Kristen dan mengajak istrinya pindah ke agama Kristen. Kalau tidak mau akan diceraikan. Akhirnya perempuan tuh dibawa lari ke kampungnya. Karena imingnya dia bilang gini, ayo kita kunjungi keluarga kita di Samosir. Di Pulau Samosir waktu itu, kan kemana kau? Itulah, Dek. Makanya jangan sama saya dulu begitu. Naiklah kau. Jangan terintimidasi ya. Ya, terima kasih Kak Nora. Iya. Agama apa, Kak? Kristen. Ya, silakan. Oke. Aku mau bilang aja ya. Terserah nanti tanggapan Nora itu gimana. Kalian bilang seolah-olah kalian yang terzolimi. Tapi bisa buka saja beberapa komal di sini, semua membahas Kristen, dan yang membahas itu adalah kalian yang Islam, terlebih yang murtad atau yang mu'alaf atau apalah namanya di kalian. Seperti itu. Seperti komalmu ini, Kristen ajaran sesat kah? Tanda itu sebenarnya. Jadi sebenarnya jangan merasa terzolimi seperti yang kau bilang tadi. Sebenarnya ini semua dimulai dari kalian. Kata-kata pedofilia baru sekarang. Kata-kata bernonot juga hanya keluar dari mulutmu. Begitu. Loh, saya tanya dulu. Pedofil itu artinya apa? Iya, seperti Muhammad. Loh, saya tanya arti pedofil. Jangan kau larikan ke Seperti situ Muhammad. dulu. Nanti saya tunjukkan. Muhammad. Nanti saya tanya pedofil itu apa? Seperti Muhammad. Jadi Tuhan kamu impoten. Kan? Kau yang memulai. Nah, loh, kamu saya tanya apa arti pedofil? Hei, Saya tanya apa arti kau pedofil? jangan Saya sok tanya framing. apa arti pedofil? Apalagi Saya tanya kau apa arti murtad. pedofil? Kamu Mungkin nggak kau karena tahu arti nafsu. pedofil. Nah, Kau mungkin ini. karena nafsunya kau jadi Islam. Saya pagi-pagi tidak ingin mengotori dengan kenaikan binatang. Pedofilia itu artinya orang yang menyukai anak-anak kecil, mau laki mau perempuan. Nabi saya normal loh. Nabi saya normal. Kalau saya tanyakan sama kamu, Tuhan kamu dilahirkan oleh Bunda Maria, berjenis kelamin laki-laki. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Lukas 1 nomor 31. Pada waktu di dalam Lukas 2, di dalam Lukas pasal 2, Yesus diserahkan kepada Tuhan di bait Allah apa? Untuk bersunat. Berumur 8 hari dia disunat. Apa itu sunat? Sunat itu adalah khitan, memotong kulup khatannya. Ya. Nah, ketika dia sudah, berarti kan dia sudah balik nih, dewasa kan. Ketika dia berumur 33 tahun setengah, saya bertanya, apakah dia suka sama perempuan? Takut saya ini. Takut. Kita sama seperti Tuhan Yesus.
Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salutnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, cakep tuh." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Saya dapat strap. Saya kadang cuma dimasak nasi goreng pakai rica saja. Jujur, saya jujur. Iya, jadi kalau itu uang gaji sudah habis, uang sudah tidak ada, Maite bilang, nggak ada makan nasi goreng saja pakai rica dan garam. Sudah atur. Saya bagi saja. Ada saran dari saya, Pak, untuk para pendeta yang bapak-bapak, janganlah cari istri yang cantik. Karena orang cantik itu kemauannya besar. Enggak, Pak. Ibu salah, Bu. Salah. Justru kalau istri cantik, pendeta sudah tidak mata keranjang. Oh, begitu. Pak Bombom, lagian sekarang itu cewek kalau jelek pengen operasi plastik. Ibu, zaman sekarang tuh cewek kalau jelek pengen operasi plastik, tahu nggak? Soalnya saya lihat istri pendeta tuh pada cantik-cantik semua loh, jarang yang jelek apa sih, Pak? Ya bagus Bu, berarti tuh nggak. Dulu. Bu, sebentar Bu. Dulu, Pak Bung. Bentar. Ya. Saya mencium-cium bau persaingan kalah ini nih. ada yang kalah persaingan deh. Kasih panas tuh, masak saus kah. Lo cantik logat enak aja. Pakai bilik di sini. Jadi gini teman-teman. Saya kalau makan malam saya tidak terlalu pengaruh, tapi saya harus makan pagi. Macam sekarang tuh, kalau saya tidak sarapan pagi, iya. Saya kalau tidak ini macam sekarang, jujur aja. Jadi kan kemarin Desember itu kan, mau jujur kan tidak ini? Jujur. Nah, Desember itu kan kemarin pengeluaran banyak, pokoknya. Iya. Nah, saya jujur, saya punya listrik, saya belum bayar. Sekarang ada anak tua mau bantu saya bayar listrik kan tidak? Saya open saja, saya belum bayar listrik ini. Ayo anak-anak Tuhan berkati Pak Bombom. Nah, nanti telepon nih. Jujur toh, jujurlah padamu. Pak Bombom sebulan berapa? Listrik 2.200.000. Besar sini abonemennya. Wah, memang. Iya besar. Terus wifi-nya, dulu wifi-nya begini Bu ceritanya, wifi-nya ada ibu dari Jerman. Dia bilang sama Pak Bombom kasih naik wifi-nya supaya bisa terang, bisa live-nya di YouTube bisa terang. Terus Pak Bombom kasih naik. Nah, terus YouTube-nya sekarang kan Pak Bombom udah 6 bulan gak dibayar. Nah, YouTube saya itu gajinya kecil, tapi tidak dibayar ya sudahlah, mungkin karena banyak komentar, terus saya nggak press kontrol karena saya tidak bisa gaji karyawan kan, sehingga karyawan itu keluar, terus saya kena dari YouTube, jadi saya nggak bisa, syukurlah aku nggak take down, cuma tidak bisa dimonetisasi, nggak dibayar. Saya udah 6 bulan nggak dibayar, tapi puji Tuhan yang bayar StreamYard itu ada yang bayar StreamYard ya tiap bulan. Itu StreamYard-nya 720.000 setiap bulan. Itu ada yang bayar, udah dibayar. Cuma untuk beli ini itu ada yang tidak bayar. Nah terus listrik saya nggak dibayar. Biasanya anak Tuhan bantu, cuma kan saya malu tuh sama orang itu terus tuh. Jadi makanya saya jujur, saya di TikTok itu jujur saya ya tambahan-tambahan untuk bayar TikTok untuk ini. Kalau gaji kami kan tidak besar. Jadi kalau Mama bilang Pak Bombom live dapat koin, ya memang saya jujur. Saya cari untuk tambah-tambah. Untuk apa saya mau tipu-tipu toh? Makanya kalau tipu-tipu saya nggak mau tipu-tipu. Saya lakukan ya, saya cari koin.
Pak Bom Bom, yang penting Yang penting bukan saya nggak malak, tipu Pak jemaat, Bom Bom. saya nggak mencuri, nggak mau saya. Iya bukan malak, iuran per bulan harus. Itu namanya malak preman. Itulah satpam kalau jadi Iya, ahli saya nggak mau. agama. Malak. Ini saya nggak mau begitu. Makanya kalau anak Tuhan kata saya, puji Tuhan. Orang bilang, Pak Bowo berpuluhan, kan pernah saya difitnah, Bu. Toh, waktu 7 bulan lalu kan saya difitnah sama perempuan pendek itu. Toh, dibilang saya itu curi uang jemaat 1,3 miliar. Terus Pak Bom sudah tidak jadi pendeta, sudah dipecat. Kan ibu kan dengar kan? Saya difitnah. Buktinya saya ke Jakarta aman-aman aja. Saya ke Jakarta pulang pergi. Anak Tuhan belikan saya tiket bisnis. Fitnah itu kan kejam. Dia nggak sopan itu. Sedangkan Kalau orang dia difitnah. ngomong saya tanya baik-baik, padahal tanya baik-baik dia. Waktu dia kasar sekali loh ngomongnya. Terus dia bilang, nggak usah ulang-ulang Bu ngomongnya. Loh, kan kita kalau Itu bukan orang Kristen. ulang wajar Pak Bom Bom. Itu bukan orang Kristen. Makanya saya bilang orang Kristen jangan terlalu banyak Lu munafik. lancar. Iya, saya kalau orang yang munafik saya tinggalkan. Saya nggak mau ini. Karena saya mau hidup itu apa adanya. Atau jangan ada apa dengannya. Saya nggak mau begitu. Saya apa adanya aja. Makanya banyak orang yang bilang, Pak Bom Bom, saya bantu motor ya. Puji Tuhan. Pernah ada orang yang bilang bantu saya bilang, Pak Bom Bom nanti saya bikin studio ya. Tapi nggak ada. Janji bilang, Pak Bom Bom nanti saya bawa Pak Bom Bom dan satu keluarga ke Israel ya. Nah ini Pengkhotbah 5 ayat 5 kan 1-6 itu. Jangan bernasar. Teman Kristen jangan bernasar ya. Jangan bernasar, kalau kau tidak tepati bahaya. Ya. Jangan bernasar. Jangan. Buka ayatnya Pak Bom Bom. Pengkhotbah kita baca ya. Pengkhotbah 5. Nah ini Bu Winet. Kenapa jadi penggugat?